23. Di sini saya sebagai ketua dan rekan saya Sakyawanda, NPMG 1F 023 053. Saya sebagai pembaca materi. Saya Handika Yusmara, NPMG 1F 023 031. Saya sebagai pewawancara. Saya Muhammad Farel Akbar dengan NPM G1F 023 027. Saya sebagai kameramen. Saya Sitanya Nasiti dengan NPM G1F 023 039. Saya sebagai pembaca materi. Saya Luciana Rizka, NPM G1F 023 011. Saya sebagai ahli. Saya Maharani Putri Cempaka dengan NPM G1F 023 005 sebagai referensi. Di sini kami akan presentasikan hasil laporan kami, yaitu observasi organisasi kontak internal Lapanso yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, di sini saya sebagai pembaca materinya. Pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya, kegiatan wawancara ini dilakukan dalam rangka tugas mata kuliah manajemen dan organisasi. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk mengamati cara kerja, strategi maupun visi misi suatu organisasi. Kami memilih organisasi M98 Show sebagai sumber penelitian kami. Kami mewawancarai narasumber yang merupakan karyawan tetap dari organisasi M98 Show Provinsi Bengkulu. Oke, tentang organisasi. Konter M98 Show ini pertama kali didirikan pada tahun 2004. Pada awalnya, Konter M98 Show ini didirikan pemiliknya bersama teman-teman kuliah jurusan Matematika Angkatan 98. Dari sanalah nama Konter M98 tersebut diambil. Jurusan Matematika Angkatan 98 sehingga menjadi M98. Mardian Farizal menyampaikan bahwa usaha konter tersebut pertama kali dibuka di Gandang Limau, tepatnya pada kawasan kampus UIN. Konter M98 Shop terus berkembang lagi. Terbukti sampai tahun 2021 ini, konter M98 Shop sudah memiliki 3 cabang. Oke, struktur organisasi. Pemilik toko ini ialah yang pertama pemilik toko yang bernama Mardian Farizal dan memiliki 4 cabang dengan kepala cabang pertama yaitu Fitriani dan kepala cabang kedua Yung Jelita, kepala cabang ketiga Zeva Hendar dan kepala cabang keempat Jasran Effendi. Dikelola oleh beberapa orang, ada kasir, customer service, operator, dan teknisi dengan orang-orang tersebut. Visi organisasi. Visi dari organisasi M98 Shop ini menciptakan masa depan yang berkelanjutan dengan konsep bisnis yang inovatif, yang tidak hanya memberikan pelayanan terbaik dalam industri konter pulsa, tetapi juga menjadi sumber lapangan pekerjaan yang signifikan. Untuk visinya, visi dari organisasi M98 Shop ini, yang pertama ialah pemberdayaan pengusaha lokal. Kami berkomitmen untuk memberdayakan pengusaha lokal dengan mendukung pembukaan konter pulsa yang dikelola secara independen. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi individu yang ingin memulai bisnis konter pulsa atau bekerja di industri telekomunikasi. Yang ketiga, penawaran produk diversifikasi. Selain pulsa, kami juga menyediakan beragam produk dan layanan telekomunikasi seperti internet, TV kabel, dan lainnya untuk meningkatkan potensi pendapatan mitra dan karyawan. Yang keempat, investasi dalam teknologi. Mengembangkan platform teknologi yang memungkinkan pelanggan dan mitra untuk mengakses layanan kami secara efisien melalui aplikasi mobile atau platform online. Yang kelima, pertumbuhan berkelanjutan bertujuan untuk membuka sejumlah konter pulsa baru di wilayah-wilayah yang membutuhkan pekerjaan dan layanan telekomunikasi yang mantap. Tujuan organisasi. Yang pertama, tujuannya adalah pembukaan lapangan pekerjaan. Kedua, yaitu pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, pertumbuhan bisnis. Yang keempat, inovasi teknologi. Yang kelima, kualitas pelayanan. Dan yang keenam, kemitraan strategis. Dengan fokus pada pembukaan lapangan pekerjaan dan pendidikan, M98 Shop bertujuan untuk tidak memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi untuk internal. Nah, untuk internal itu ada beberapa kondisi untuk sumber daya. Yang pertama itu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia pada toko M98 ini dalam melayani pelanggan dan mengelola inventaris pulsa itu memiliki beberapa keahlian. Kemudian untuk keuangan,
kemampuan untuk mengelola keuangan dengan efisien dan mengendalikan biaya operasional. Kemudian untuk operasionalnya, efisiensi dalam proses penjualan dan administrasi harian. Kemudian pemasaran. Nah, pada bidang pemasaran ini, M98 memiliki cara sendiri, yaitu dengan membangun hubungan dengan pelanggannya. Selanjutnya itu ada segi infrastruktur. Nah, untuk segi infrastruktur ini, untuk kondisi M98 itu cukup baik karena memiliki kecukupan dari peralatan teknologi. Kemudian manajemen. Nah, kemampuan manajemen M98 dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola operasional sehari-hari. Kemudian budaya organisasi. M98 ini memiliki budaya organisasi, yaitu dengan nilai-nilai budaya yang ada di dalam M98, dampaknya terhadap motivasi karyawan. Kemudian produk dan layanan. Keragaman produk pulsa yang ditawarkan oleh M98 Shop kepada pelanggan. Selain daripada pulsa, M98 juga memiliki untuk aksesoris daripada smartphone dan yang lain-lain. Kemudian setelah internal itu ada eksternal daripada M98 Shop ini sendiri. Yang pertama itu ada dari faktor ekonomi, dipengaruhi oleh tingkat inflasi, kemudian dan nilai tukar mata uang. Untuk demografinya itu jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk pada Kota Bengkulu ini mempengaruhi kinerja daripada toko M98 ini sendiri, karena semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula konsumen yang datang di M98. Kemudian juga ada distribusi penduduk. Nah, yang ketiga ada politik dan hukum. Secara hukum, M98 Shop ini sudah memiliki peraturan izin usaha, yang mana peraturan izin usaha ini wajib dimiliki oleh beberapa UMKM. Kemudian ada teknologi. Nah, kemajuan teknologi dalam hal perangkat lunak seperti prosesor, kamera, dan layar dapat mempengaruhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian selanjutnya itu ada sosial budaya. Nah, pada sosial budaya M98 ini memiliki perubahan preferensi konsumen terhadap merek, ukuran layar, dan gaya desain yang dapat mempengaruhi permintaan produk. Kemudian secara globalnya, perubahan dalam rantai pasokan seperti masalah logistik atau pasokan konsumen dapat mempengaruhi produksi dan pengiriman produk. Baiklah, itu cukup untuk internal dan eksternal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian analisis SWOT untuk toko M98. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Untuk kekuatannya, M98 Shop ini berada di lokasi yang strategis, yang berada di tengah-tengah pemukiman warga. Kemudian tersedia berbagai macam merek handphone, aksesoris, dan berbagai jenis macam pulsa. Kemudian selanjutnya itu ada kelemahan. Selain daripada kekuatan, M98 ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya salah satunya yaitu banyaknya pesaing, karena bisnis ini cukup mudah untuk dijalankan karena kondisi jaringan yang tidak menentu. Kemudian untuk peluangnya atau opportunity, yaitu keuntungan bisa diambil dari proses pendirian usaha yang cukup mudah. Kemudian dengan berkembangnya teknologi menjadikan pulsa sebagai kebutuhan mendasar untuk banyak orang. Yang keempat itu ada ancaman atau threat, yang mana jaringan yang dapat memburuk sewaktu-waktu karena usaha ini mudah didirikan dan jumlah pesaing juga cukup ketat. Nah, setelah menganalisis SWOT tadi, kami sudah mendiskusikan hasil daripada SWOT tadi, diantaranya yaitu kombinasi dari strength dan opportunity atau kekuatan dan peluang itu. Di sini kami mengambil jalan tengah, yaitu yang pertama pengembangan layanan yang lebih luas, penawaran paket produk, ekspansi lokasi, dan penggunaan teknologi untuk layanan cepat. Kemudian untuk weakness dan opportunity dari kelemahan dan peluang, kami juga mendapatkan jalan tengahnya, yaitu yang pertama strategi promosi yang kreatif dan inovatif, kemudian kemitraan dengan pemasok pulsa, pengembangan layanan tambahan, dan kerjasama dengan pesaing demi meningkatkan kualitas jaringan. Kemudian selanjutnya itu ada kombinasi dari kekuatan dan ancaman. Nah, di sini ada diversifikasi produk atau layanan. Yang kedua, teknologi canggih untuk stabilitas jaringan. Dan yang ketiga, monitoring dan tanggap cepat. Kemudian ada juga kemitraan dengan penyedia layanan alternatif. Dan yang terakhir, promosi keandalan jaringan. Nah, di sini untuk yang terakhir itu ada weakness dan threat atau kelemahan dan ancaman. Di sini ada diversifikasi produk atau layanan, kemudian teknologi canggih untuk stabilitas jaringan, kerjasama dengan pesaing, pengelolaan risiko jaringan, dan membangun kerjasama dengan penyedia layanan jaringan alternatif yang juga bisa membantu. Nah,
Daripada materi yang sudah kami bacakan dan kami jelaskan, dapat kami tarik kesimpulan, yaitu M98 Shop adalah salah satu konter yang cukup dikenal di kalangan masyarakat, khususnya di Kota Bengkulu. Konter online yang terpercaya ini menawarkan berbagai macam keunggulan. Toko ini dapat menjadi pilihan yang baik bagi konsumen yang mencari produk elektronik berkualitas dengan harga yang kompetitif. Organisasi pada M98 Shop ini memiliki sistem yang cukup baik, khususnya pada bidang keorganisasian. Karena organisasi ini selalu memperhatikan strategi daripada strength, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada organisasinya. Yang mana organisasi ini mampu membangun kepercayaan kepada konsumen pembeli. Yang mana dibuktikan dengan toko M98 ini berhasil membuka 4 cabang di Kota Bengkulu. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum